Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak dalam pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan khusus untuk kelas 7. Nah, untuk kelas 7 ini yang akan mengajar adalah Bapak. Nama Bapak Taufikur Rahman bagi yang belum kenal. Nama Bapak adalah Taufikur Rahman. Nah, ini adalah pelajaran atau jumpa kita walaupun belajar dari rumah. Jadi Bapak mohon untuk dibuka bukunya. Kalau nanti ada arahan buka bukunya, pelajari. Kalau ada tugas, kerjakan gitu. Dan ini adalah jumpa pertama kali kita di pembelajaran daring. Daring itu adalah pembelajaran dari rumah. Jadi bisa tidur-tiduran, juga bisa santai lah kalau di rumah pelajarannya. Kemudian sebelumnya saya ingin menyapa kepada semua murid kelas 7. Semoga kalian semua sehat di rumah dan juga jangan lupa sering-sering berolahraga. Kemudian di sini pada jumpa kita pertama kali, Bapak akan menyampaikan materi pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, sebelumnya siapkan buku kalian, buka buku kalian, siapkan untuk bisa belajar dengan giat. Nah, sekarang dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan khusus kelas 7 MTS Pabus Salam, coba kita buka bab 1 halaman 5. Bab 1 kita akan belajar tentang aktivitas pembelajaran permainan bola besar. Nah, dalam bab 1 ini aktivitas pembelajaran permainan bola besar. Nah, di situ ada 3 materi yang akan kita bahas dalam bab 1 ini. Yang pertama, aktivitas permainan bola besar melalui permainan sepak bola, itu yang pertama. Yang kedua, aktivitas permainan bola besar melalui permainan bola voli. C, aktivitas permainan bola besar melalui permainan bola basket. Jadi dalam bab 1 nanti kita akan bahas ini. Nah, ini kan sepak bola, itu termasuk bola besar, bola voli juga termasuk permainan bola besar, bola basket itu juga permainan bola besar. Nah, jumpa kita pertama, ini kita akan membahas yang A, aktivitas permainan bola besar melalui permainan sepak bola. Nah, di sini dalam aktivitas permainan bola besar melalui permainan sepak bola, coba kalian buka LKS-nya halaman 5. LKS-nya halaman 5. Yang pertama, di situ ada sejarah sepak bola dan juga ada sarana prasarana permainan sepak bola. Yuk, kita baca dulu. Di sini Bapak simpulkan. Yang pertama Bapak bagi dengan pengertian dan sejarah sepak bola. Jadi sebelum kita bermain sepak bola, kita harus tahu apa sih sepak bola. Sepak bola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan menyepak bola kian kemari untuk diperebutkan para pemain dengan tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang tersebut agar tidak kemasukan bola. Jadi membawa bola ke sana kemari, ini ada gawang, kemudian yang ada 11 pemain, di bola itu kan ada 11 pemain, satunya juga 11 pemain. Nah, di sana saling memperebutkan bola, saling memasukkan bola ke daerah lawan atau ke gawang lawan. Nah, di dalam memainkan bola, setiap pemain diperbolehkan menggunakan seluruh anggota badan kecuali tangan dan lengan. Nah, ini yang nggak boleh. Udah tahu semua kan? Sering dong, sekarang kan sudah viral nih permainan sepak bola seperti Cristiano Ronaldo kemudian Messi, itu kan dua legenda hebat sudah. Hanya
Jadi kalau bermain bola kena tangan ataupun kena lengan itu akan jadi pelanggaran. Nah, siapa saja sih yang boleh yang hanya boleh menggunakan tangan dan lengan? Hanya penjaga gawang yang diperbolehkan memainkan bola dengan kaki dan tangan. Jadi masa pakai kaki enggak kan? Ya, pakai tangan. Menangkis bola dengan tangan. Nah, itu yang pengertian dari sepak bola. Kemudian ini sejarahnya. Pada tanggal 26 Oktober 1863, ini di EKS juga ada, didirikan sebuah badan yang disebut dengan English Football Association di Inggris. Tanggal 8 Desember 1863 di Inggris. Nah, ini. Jadi kapan sih English Football Association ini adalah organisasi pertama kali yang didirikan, organisasi sepak bola yang pertama kali yang didirikan itu di Inggris. Nah, pada tanggal 26 Oktober 1863. Kemudian berlanjut pada tanggal 8 Desember 1863 lahirlah peraturan permainan sepak bola. Nah, itu pada tanggal 26 Oktobernya sama bulannya 1863, tapi dalam Oktober itu hanya berdiri komunitasnya saja seperti English Football Association. Kemudian pada tanggal 8 Desember peraturan permainannya dirubah menjadi peraturan permainan bola modern yang disusun oleh badan tersebut yang dalam perkembangannya mengalami perubahan. Nah, oleh English Football Association ini terus permainan dirubah. Kemudian ada yang sekarang kan yang viral itu ada VAR. Nah, itu model-model sekarang. Atas inisiatif Guerin, Prancis, pada tanggal 21 Mei 1904 berdirilah Federasi Sepak Bola Internasional dengan nama Fédération Internationale de Football Association atau FIFA. Nah, kebanyakan FIFA. Nah, itu pada tanggal 21 Mei 1904. Jadi FIFA yang sekarang yang mendanai kejuaraan sepak bola terbesar yaitu Piala Dunia itu kan FIFA semua. Itu ataupun semua yang mengontrol permainan ataupun peraturan sepak bola saat ini adalah FIFA. Atas inisiatif Julius Rimet pada tahun 1930 diselenggarakan kejuaraan dunia sepak bola pertama di Montevideo, Uruguay. Nah, itu yang pertama kali. Jadi kejuaraan sepak bola atau Piala Dunia pertama kali itu didirikan atau diselenggarakan di Uruguay. Nah, dan itu menjadi kejuaraan sepak bola dunia diadakan 4 tahun sekali. Sama sampai sekarang. Nah, bagaimana di Indonesia? Nah, ini di Indonesia. Pada tanggal 19 April 1930 dibentuklah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Nah, sedangkan PSSI yang ada Liga Indonesia, kan banyak Liga Indonesia seperti Liga 1 atau yang dulu tuh Liga Jarum. Nah, itu yang membuat adalah PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Nah, pertama kali didirikan di Yogyakarta dengan dukungan seluruh bon-bon. Pengurus PSSI pertama kali siapa pengurus PSSI-nya? Yaitu Insinyur Soratin Sangrogondo mulai tahun 1966. Diadakan kejuaraan sepak bola tingkat taruna remaja dengan nama Piala Soratin. Ini pertama kali ketika PSSI dibentuk, maka kejuaraan yang dimulai adalah Soratin Cup. Nah, di LKS lihat sendiri. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat buku LKS halaman 5. Terus, nah kemudian pindah langsung kita ke sarana dan prasarana pemain sepak bola. Apa sih sarana-sarana ya? Ataupun di sini yang pertama yang kita harus tahu, yang pertama dalam permainan sepak bola pasti harus ada lapangan sepak bola. Nah, di sini lapangan sepak bola itu panjangnya ada yang sampai 100 meter atau sampai 110 cm. Kemudian lebarnya 64 sampai 67 meter. Jadi panjangnya 100 itu. Kemudian area gawang harus ada dong. Masa bagaimana kalau tidak ada gawang? Yang mencetak golnya bagaimana? Harus ada gawang itu. Kemudian panjangnya 7,32 meter, tingginya 2,44 meter. Jadi yang pertama adalah lapangan sepak bola, kemudian area gawang, kemudian ada area penalti dengan jarak 16,5 meter dari gawang.
Kemudian ada juga bendera di sudut lapangan, bendera pojok. Nah, di situ tempat orang nanti kalau tempat para pemain kalau bola keluar, kalau bola out bisa tendang pojok gitu. Kemudian bola. Nah, yang terakhir yang penting juga adalah bola. Nah, bola dalam sepak bola memiliki 3 ukuran. Ada yang ukuran 3, 4, dan 5. Ada tingkatan 3, 4, dan 5. Kemudian ukuran bola standar yaitu 68 sampai 70 cm, berat 410 sampai 450 gram, dan lambungannya 1000 cm, sedangkan bahannya terbuat dari karet. Nah, bisa kalian lihat di buku LKS halaman 5 dan kemudian kita lanjut kepada aktivitas gerak spesifik permainan sepak bola. Nah, aktivitas gerak spesifik. Jadi gerak, bagaimana geraknya? Jadi yang khusus nih, gerak spesifik itulah gerak yang khusus. Nah, dalam permainan sepak bola yang diunggulkan, yang gerak paling banyak itu adalah kaki. Di sini adalah A, yaitu gerak spesifik menendang bola. Jadi dalam aktivitas gerak ini kita akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama kita pelajari adalah gerak spesifik menendang bola. Nah, bagaimana caranya menendang bola, kemudian ada gerak spesifik menghentikan bola, kemudian ada bola lambung, kemudian bagaimana cara menghentikan bolanya. Yang C, gerak spesifik menggiring bola dari gawang sini atau gawang lawan, gawang teman, gawang atau gawang kita, kemudian ke gawang musuh. Yang terakhir, yang D, yaitu gerak spesifik menyundul bola. Nah, dalam gerak spesifik menendang bola itu kita akan diajarkan nanti adalah menendang dengan kaki bagian dalam dan juga menendang dengan punggung kaki. Kemudian dalam gerak spesifik menghentikan bola, kita akan diajarkan nanti menghentikan bola yang bergulir di tanah atau menghentikan bola yang melayang lambung dengan menggunakan kaki dalam. Itu dalam pembahasan nanti, bisa dilihat di LKS-nya. Nah, di LKS-nya halaman 6 dan 7. Nah, buka di LKS-nya halaman 6 dan 7. Itu pembahasan dalam aktivitas gerak spesifik pemain sepak bola. 4. Bermain sepak bola menggunakan peraturan yang dimodifikasi. Dimodifikasi itu adalah peraturan, misalkan aturannya awalnya adalah 11 orang bisa menjadi 5 orang, tapi itu terserah, ataupun yang jadinya nanti yang bisa dong, yang dimodifikasi itu adalah dibuat sendiri, maksudnya peraturannya dibuat sendiri. Nah, setelah kamu mempelajari teknik-teknik dasar bermain sepak bola dari atas, aktivitas gerak spesifik permainan sepak bola dan yang lainnya, sekarang saatnya untuk mempraktekkan teknik tersebut dalam permainan sepak bola dengan peraturan yang dimodifikasi. Nah, itu kalian bisa lihat di sini. Bapak tidak menulis semua, jadi hanya sebagian Bapak jelaskan, dan kalian bisa pelajari lagi di buku LKS-nya dari halaman 5, 6, dan 7. Di situ kita akan di situ pembahasannya tentang sepak bola. Jadi pada pertemuan pertama ini kita akan membahas permainan sepak bola atau mendalami permainan sepak bola. Bagaimana cara menendang, bagaimana cara menghentikan bola, menyundul bola, mencetak gol. Tapi tidak apa-apa. Seharusnya memang kalau tidak ada wabah ini, kita bisa mempraktekannya, kita bisa mempraktekannya di lapangan, mengatur bagaimana cara bermainnya, menghentikan bola, insya Allah bisa. Nah, jadi untuk lebih jelasnya kalian buka LKS kalian halaman 6 dan 7 ya. Tuh. Nah, sekarang tugas setelah membaca dan memahami tentang aktivitas pembelajaran permainan sepak bola, jadi Bapak kerjakanlah soal di bawah ini dan tulis ke dalam lembaran. Nah, ya. Jadi kalian pahami dulu. Setelah kalian pahami, kemudian kerjakan soal yang sudah Bapak tulis. Jadi kerjakan soal ini dan tulis ke dalam lembaran. Yang pertama, soal pertama adalah apa pengertian dari sepak bola? Apa pengertiannya?
Kalian bisa lihat di LKS kalian. Kemudian nomor 2, soal kedua, kapan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau disebut dengan PSSI itu dibentuk? Kapan? Nomor 3, berapakah panjang dan lebar lapangan sepak bola? 4, sebutkan langkah-langkah menghentikan bola bergulir di tanah. 5, sebutkan dasar-dasar melakukan sundulan. Nah, itu Bapak untuk pertemuan kali ini, 5 kali ini, selain kalian belajar, coba kerjakan tugas ini, kemudian kerjakan di lembaran, jangan lupa tulis nama di atas, kemudian kelasnya, nah, ya, nama, kemudian kelas. Jadi tugas ini nanti kalian foto. Nah, kumpulkan tugas di sini. Jadi kalau kalian sudah mengerjakan, kemudian kumpulkan tugas dengan cara foto hasil tugas dan kirim ke WA guru mata pelajaran PJOK, yaitu saya, Bapak Taufik Roman SPD. Nomor WA-nya 085336274996. Jadi Gapri ya. Nomor HP-nya jangan sampai lupa. Kalau bisa nomor HP per guru mata pelajaran itu kalian kasih nama. Jadi kelas 7 ini insya Allah kita kan mempunyai 14 mata pelajaran untuk kelas 7. Jadi Gapri, apa tahu Jepri, nama bapak gurunya siapa, ini nomor siapa, nanti biar tahu, oh yang ini yang ngirim sekarang, ini yang ini sekarang. Atau bisa ke kelas room Bapak. Nah, itu untuk kelas room 7A ini ada sandinya, apa kodenya. Classroom 7B ini ada kodenya, di Classroom 7A, 7C ini ada tree-nya, dan ini semua ada kodenya di sini. Jadi untuk tugas ya, saya pesankan lagi, untuk tugas kalian kirim ke saya, ke Japri, langsung ke nomor WA saya kalau memang tidak ada Classroom, atau yang Classroom punya Classroom maka kirim ke Classroom. Jadi tugas ini akan Bapak sampaikan atau harus lewat WA kemudian Classroom, tidak boleh ke grup. Nah, yang ke grup tidak boleh ya lagi. Nanti untuk soal ini Bapak kirimkan fotonya, nanti kalian isi, jangan lupa nama kemudian kelas ya, nama lengkap kemudian kelas, karena tugas ini juga menentukan absen kalian. Jadi orang yang mengerjakan tugas berarti dia yang absen hari ini atau yang masuk ke pelajaran hari ini. Iya, paham kan? Jadi yang mengerjakan tugas itu adalah orang yang absen ataupun orang yang dinyatakan masuk. Nah, begitu. Kemudian untuk ini juga tugas, pengumpulan tugas itu bisa ke saya. Misalkan sekarang jam 8, kita pelajaran mulai jam 8, kemudian sampai jam 10 malam, Bapak bisa. Jadi kalau yang belum melihat tugasnya ataupun yang tidak ikut ke mata pelajaran, bisa lihat di Classroom, jangan lihat di grup. Kalau di grup ya otomatis ke scroll ke atas nanti. Jadi bisa lihat di grup ataupun dan juga bisa kirim nanti malam sampai jam 10 malam boleh. Selebih itu tidak ada pengiriman, atau yang tidak punya nomor WA ataupun tidak punya HP boleh hari Sabtu dikumpulkan ke guru wali kelasnya. Nanti Bapak Japri ke wali kelasnya, oh ini belum mengumpulkan, ini belum mengumpulkan. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk pelajaran pertama PJOK kita. Mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan, mudah-mudahan tubuh kalian, raga kalian diberi kesehatan yang kuat untuk bisa melawan penyakit ini ya. Kita doakan semua, mudah-mudahan semua berlalu dan kita bisa masuk seperti biasa. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.